teman-teman, ini kita akan ngobrol dan ibu-ibu, mereka adalah ibu-ibu hebat yang latar belakangnya adalah ibu-ibu rumah tangga, tapi saat ini mereka sudah melewati namanya badai dan perubahan hidup ya. Mereka adalah wanita-wanita Kartini zaman now yang perlu untuk kita dengarkan ya kisah mereka dan juga opini-opini mereka di sore ini. Ya, jadi sambil kita teman-teman di rumah kita ngopi-ngopi di sore hari, sediakan kopinya dan nonton live bersama, kita santai, kita akan ngobrol bersama. Nah, ini udah penasaran nih ibu-ibu yang ada sore ini, silakan dulu perkenalkan nama dan latar belakang, mungkin mulai dari Bu Cynthia. Silakan Bu Cynthia. Ya, nama saya Cynthia Veronica. Saya dari Jakarta. Saya adalah pengusaha. Memang dari kecil ya, saya punya ketertarikan sama bisnis itu luar biasa. I have a very big passion in business gitu ya. Saya paling suka nyoba bisnis, dan kepuasan saya itu waktu saya ngejalanin bisnis itu, waktu saya dapat income, waktu saya dapat uang, berarti saya bisa nabung. Nah, saya suka sekali nabung karena saya dibiasain dari kecil itu oleh mami saya itu untuk rajin-rajin menabung. Jadi apapun yang bisa saya kerjain, bahkan sesimpel mungkin itu pengen rasanya saya jual, dan biasanya memang saya jual. Coba aja gitu loh. Dan mungkin berkatnya juga ada gitu ya. Jadi sedikit-sedikit ya ada hasilnya, saya simpen, saya kumpulin. Itu buat kepuasan sendiri untuk saya. Sementara ini sih saya ada beberapa bisnis. Ada bisnis studio, ada bisnis kuliner, ada bisnis properti, ada beberapa bisnis lain yang berjalan, tapi ya karena kondisi COVID ini ya kelihatannya agak susah ya. Jadi sementara kita tutup dulu, jadi kita stay home, kita kerjain yang bisa kita kerjain di rumah. Oke, baik Bu Cynthia. Jadi selama ini, selama masa karantina di rumah aja ya? Kebanyakan di rumah aja, kecuali harus belanja, atau saya punya orang tua itu yang udah cukup berumur ya, papi saya udah 81 tahun, nggak mungkin dia pergi belanja-belanja sendiri, apalagi rumah kita pisah dan berjauhan gitu loh. Jadi ya kalau nggak di rumah ya belanja, atau enggak ya beli-beliin kebutuhannya mereka. Iya, baik. Baik Bu Cynthia, jadi teman-teman, Bu Cynthia ini adalah tipe ini ya, seorang pejuang dalam keluarga ya, dari masa kecilnya sudah dibiasakan untuk berbisnis, jadi kita sebut sebagai wanita karir ya dari muda ya, tepat tentunya dalam hidup mereka. Nah teman-teman mungkin sekarang lihat mereka ceria, cerah, dari tadi obrolan kayaknya mereka nggak pusing dengan masalah keuangan finansial di rumah, tentunya cuma pusing dengan mungkin nggak biasa semuanya harus di rumah setiap hari, itu yang bikin ibu-ibu mungkin mumet masaknya, belum lagi ngajarin anak dan sebagainya ya, kayak tadi curhatnya Bu Elina ya gitu, belum lagi menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Nah sekarang kita masuk ke topik utama kita, change or die. Tentereng. Ya, jadi teman-teman kita bicara tentang change or die untuk wanita, itu tentunya hal yang membutuhkan kemampuan yang besar teman-teman. Karena gini, di sekitaran kita itu tentunya banyak peluang dan banyak hal kesempatan yang bisa kita kerjakan, apalagi wanita itu kita diberikan oleh Tuhan, diciptakan unik ya, karena hari ini hari Kartini ya, wanita-wanita hendaklah berbunga-bunga sedikit, karena wanita itu diciptakan sangat spesial dan diberi kemampuan lebih dari kaum pria. Mereka itu bisa melakukan banyak hal ya secara bersamaan, sementara pria hanya bisa melakukan satu atau dua hal saja. Nah, setuju ya Bu Ibu ya? Sekarang kita akan ngobrol dengan
Bu Cynthia ini adalah wanita karir, benar wanita karir sejati dari sejak muda. Bahkan kebiasaan untuk berkarir, uang-uang yang didapatkan disimpan lagi, diinvestasikan lagi ya. Kalau Bu Cynthia ini suaminya seorang pengusaha juga ya, dan mereka punya banyak sekali bisnis konvensional. Nah, kita akan kita dengarkan sedikit dari Bu Cynthia karena jarang-jarang diekspos juga, jarang-jarang ditanya juga. Saya juga penasaran nih, Bu Cynthia, kira-kira kalau kita feedback ke belakang, pernah nggak dalam kehidupan Bu Cynthia memutuskan mengambil sebuah keputusan yang memang harus dibuat antara kita change or die gitu loh. Jadi membuat sesuatu keputusan yang benar-benar sangat penting dalam kehidupan Bu Cynthia sendiri. Silakan Bu. Oke, kalau saya pernah melakukan satu keputusan yang besar menurut saya ya, karena seperti tadi saya bilang, saya punya passion di bisnis itu begitu besar, dan saya punya dream itu yang begitu besar juga. Nah, waktu itu saya lagi seru-serunya punya bisnis interior design. Dan orderannya itu luar biasa. Saya harus ngisi sekitar hampir 100 unit apartemen. Saya desain sendiri semua. Tapi karena kita wanita ya, biar gimana pun juga walaupun kita mau berkarir, tapi yang paling utama itu kan anak-anak, keluarga. Nah, disitulah saya benar-benar saya begitu punya ambisi yang begitu besar, yang rasanya udah this is it gitu, this is ini yang saya mau gitu ya. Tapi anak saya juga kayak nggak bisa dihandle, suami juga mungkin nggak terlalu happy. Nah, jadi akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk I need to stop sampai saya punya waktu yang memang udah lebih cukup untuk mulai bisnis lagi. Saya baru mulai lagi. Nah, di situ tapi semangat saya untuk tetap berkarya itu nggak pernah padam. Saya pikir begini, saya sudah dididik sama orang tua saya udah dikuliahin, saya udah dipinterin. Saya ngerasa sebagai seorang anak perempuan, saya juga harus bisa berkarya. Nggak cuman sebagai orang tua, sebagai ibu yang ngurusin anak. Pasti kayak kita hari-hari lah, pasti ada 2 jam, 3 jam yang kita bisa manfaatin untuk kerja, apapun, baik itu kerjaan yang simple atau kerjaan apapun, pasti ada yang bisa kita kerjain. Karena kenyataannya sekarang aja kan ibu-ibu kalau mainan sosial media, WhatsApp aja udah nggak berhenti-berhenti, sampai anak-anak ngajak ngomong aja suka dicuekin, bener nggak? Budek ya jadinya. Daripada begitu, mendingan kita manfaatin waktu kita itu untuk berkarya. Gitu. Yeah. Nah, waktu itu saya tunggu timingnya. Oke, saya pikir pokoknya one day I'm gonna start again. One day saya akan start lagi, tapi saya tunggu waktunya. Jadi waktu itu anak saya yang gede, umur sekitar belum sampai 3 tahun. Dan dia rewel banget kalau saya lagi kerja gitu loh. Jadi lama-lama saya mikir ini nggak bener. So I need to stop gitu. Tapi begitu anak saya udah mulai gede, saya mulai nyoba-nyoba lagi bisnis-bisnis yang lain gitu loh. Dan ternyata memang dari pengalaman satu ke pengalaman yang lain itu membuat kita semakin beradaptasi. Jadi mungkin saya lebih milih kerjaan yang saya nggak perlu benar-benar semuanya saya yang kerjain. Jadi saya memilih kerjaan yang saya kerjain, dibantu dengan karyawan, sehingga saya masih punya waktu juga untuk anak-anak sama suami gitu. Ya. Jadi menurut saya begini, kita sendiri terutama mungkin ibu-ibu ya yang punya anak perempuan, kita kan juga kepengen mereka sekolah yang pintar. Kalau setelah mereka sekolah yang pintar, kira-kira kita pengennya mereka apa sih? Pasti kita kepengennya mereka juga punya prestasi, mereka bisa berkarya, ya kan? Walaupun tetap yang utama adalah ngurus keluarga gitu loh.
Jadi mereka pun anak-anak kita, anak-anak perempuan kita itu juga butuh sebenarnya contoh, role model gitu loh. Nah, menurut saya di zaman sekarang ini ibu-ibu sebaiknya ya kalau memang ada waktunya, mari kita berkarya ya kan? Nah, kalau kita bisa dapat income bagus, bisa ditabung atau enggak ya mungkin kita bisa pakai buat jalan-jalan nyeneng-nyenengin anak ya kan, atau sekolahin mereka ke sekolah yang lebih bagus gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu baliknya juga sebenarnya ke mereka juga gitu loh. Jangan kita mikir untuk diri kita juga gitu loh. Jadi lakukan semuanya itu yang terbaik juga untuk orang-orang yang kita sayang, selain emang kita sendiri punya passion, kita sendiri punya ambisi gitu ya, tapi tetap sebagai wanita kita itu harus tetap balance antara kita bekerja juga dengan keluarga. Ya, baik Bu Cynthia. Jadi intinya yang penting kita membuat keputusan-keputusan yang tepat itu ya untuk melakukan perubahan itu ya harus balance ya antara keluarga dan mungkin ambisi kita, impian-impian kita dan sebagainya. Baik Bu Cynthia, nanti bagaimana juga dengan kita juga terberkati apalagi kondisi seperti ini. Nah, mungkin apa pesan atau tips dari Bu Cynthia sendiri dengan quote-nya yang sangat terkenal yang pernah orang-orang 3i pasti tahu ya. Silakan Bu Cynthia. Ya, quote saya itu share good things that might change someone's life. Jadi membagikan artinya kita membagikan hal-hal yang baik, siapa tahu akan merubah hidup orang lain. Yes. Memang, saya tulis di situ share good things that might, ya. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan, gitu loh. Tapi siapa tahu apa yang kita berikan, hal-hal positif yang kita berikan itu bisa merubah hidup mereka. Mungkin juga bisa menjadi jawaban atas doa-doa mereka. Ya, share good things ini sebenarnya luas sekali gitu loh. Jadi waktu kita berbagi dengan orang-orang lain gitu ya, berbagi kesempatan, berbagi apapun gitu loh. Nah itu bisa merubah, ternyata bisa merubah hidup kita sendiri gitu loh. Bisa merubah hidup keluarga kita karena kita membantu orang. Mungkin seperti saya merasa terberkati banget bisa bergabung di 3i Networks karena saya ngerasa bisnis itu berbeda sekali dengan bisnis yang biasanya saya lakukan, konvensional ya biasanya saya ya. Nah di 3i ini saya ngerasa ini bisnis luar biasa sekali. Semua orang bisa ikut, resiko nggak ada, malah kita ngajarin mereka untuk berinvestasi, menabung, uangnya nggak kemana-mana, ya kan? Dan kalau mereka berhasil, mereka itu bisa sejahtera, berkecukupan terus-terusan gitu loh. Sedangkan kalau kita berbagi, misalnya aja deh, kita pasti dengan kondisi COVID seperti sekarang ini kan kita pasti banyak lah ya ngumpulin dana-dana untuk berbagi beras, sembako segala macam begitu. Tapi kan itu kan sebenarnya kita membantu yang nggak long term gitu kan. Ibaratnya seperti tadi Bu Evi bilang, kita berbagi, kalau kita berbagi ikan, digoreng habis. Yeah. Tapi kalau kita berbagi kesempatan dan mereka bisa berhasil, itu mereka akan sejahtera, berkecukupan sekeluarga, terus menerus gitu loh. Nah, dan share good things ini sebenarnya untuk kita terapkan di keseharian kita pun juga menurut saya sangat bagus gitu ya. Jadi sebenarnya share good things that might change someone's life ini punya arti yang luas sekali untuk saya. Seperti keseharian kita aja di rumah. Kita pasti pengen semuanya yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi, halo? Ya, ya. Masih.
Oke, jadi sebenarnya share good things itu juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Jadi apapun yang positif yang kita bisa lakukan di rumah, itu kita harus lakukan. Di suasana COVID seperti sekarang ini pun, kita sebagai wanita, karena hari ini juga Hari Kartini ya, sebagai wanita itu kita punya peranan yang sangat kuat untuk kondisi seperti sekarang ini. Karena udah kita semua harus stay home, ya kan? Udah gitu juga mungkin banyak ibu-ibu di luar sana yang menghadapi suaminya kehilangan pekerjaan, dirumahkan. Nah, peranan kita di rumah ini sebagai ibu, sebagai istri itu kita harus bisa berusaha positive thinking, kreatif. Gimana membawa suasana di rumah itu bergairah. Karena saya punya satu quotes lagi sebenarnya selama karantin ini ya. Saya belajar bahwa kita itu harus keep going, keep growing, and do our best for people that we love, gitu. Jadi selama karantin ini jangan membuat kita stop begitu aja, tapi kita harus keep going. Dan kita itu biar gimana pun juga anak-anak keep growing, ya kan? Anak-anak keep growing, kita sendiri juga nggak bisa stop begitu aja, tetap harus jalan, kita masih harus berusaha karena kedepannya nanti juga anak-anak masih perlu sekolah, masih perlu kuliah. Gitu. Menurut saya dengan kondisi karantin seperti sekarang ini, kita banyak sekali punya kesempatan untuk berbagi, gitu loh, berbagi kesempatan untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Juga kita berbagi hal-hal yang positif juga untuk keluarga kita sendiri di rumah, sehingga di rumah pun suasananya jadi nggak bosan, jadi lebih bergairah, ya kan? Jadi anak-anak growing seperti biasa gitu. Suami juga mungkin yang suaminya dirumahkan juga kita tetap semangatin, dan kita juga harus ingat bahwa kondisi seperti sekarang ini kita harus wise banget spend our money. Kita harus wise banget pakai uang kita gitu loh. Jangan beli sesuatu yang nggak penting. Kita juga jangan panik. Misalnya nih, kondisi kayak begini, kita harus berhemat, juga jangan ambil peluang-peluang yang banyak resikonya. Misalnya kulaan, segala macam. Menurut saya ya, kita harus wise spending gitu loh. Dan menurut saya dengan saya selama ini berada di 3i adalah jawabannya. Karena nggak ada resikonya sama sekali, malah kita diajarin untuk berinvestasi, bahkan ada pertanggungannya, bahkan kemarin Pak Quanten juga kasih tambahan tunjangan untuk yang mengalami COVID, gitu. Jadi menurut saya apapun yang kita lakukan itu, kita lakukan aja dengan happy gitu loh. Kita berbagi hal-hal yang baik gitu loh. Jadi pasti hasilnya pun akan baik. Yes. Mantap, Bu Cynthia. Terima kasih. Halo? Halo? Ya, baik. Bu Cynthia, terima kasih untuk, sepertinya signal saya yang lemah ini. Terima kasih untuk sharingnya, dan ini kita udah sampai di penghujung acara ya, tanpa terasa sharing. Yes. Luar biasa sharingnya ya, tanpa terasa kita sudah 1 jam ya, 1 jam lebih. Dan teman-teman ya, Kartini-Kartini modern ya di zaman now ini, inilah yang bisa kita lakukan. Semoga 5 wanita hebat ini menjadi ya 5 star ya sore ini, bisa menjadi inspirasi sukses bagi wanita-wanita muda ya, Kartini-Kartini zaman now ya. Buat teman-teman, bisnis apa sih yang mereka kerjakan sehingga bisa membuat kami ya, termasuk saya saat ini Silver Agency on the way gold ya. Dan teman-teman percayalah bahwa di
bisnis yang kami kerjakan ini sangat simple ya, tidak menguras juga tenaga. Yang penting kita fokus dan sangat enjoy mengerjakannya. Teman-teman yang sedang mencari solusi bisnis, mencari solusi penghasilan, ini adalah saat yang terbaik ya. Pastikan Anda membuat keputusan yang tepat, change or die ya. Hubungi ya, mungkin teman-teman yang tidak mengenal saya, ada juga saya tag ke 5 5-star kita, ladies kita sore ini ya. Teman-teman yang nonton mungkin dari relasinya Bu Eri, atau mungkin dari relasinya Bu Cynthia, Bu Jupe, Bu Elina, dan Bu Evi, silakan menghubungi mereka, tanyakan bisnisnya seperti apa. Atau mungkin teman-teman yang mengundang Anda untuk nonton acara ini, silakan bertanya kepada mereka, bisnis apa sih? Gitu ya, dan minta mereka ajarkan. Oke, itu saja, dan semoga ya semua wanita-wanita menjadi wanita-wanita yang membawa terang dan menjadi terang untuk bangsa Indonesia. Salam sukses luar biasa. Selamat Hari Kartini. Terima kasih Bu Eri, terima kasih Bu Elina, terima kasih Bu Jupe, Bu Evi, dan juga Bu Cynthia. Sangat menginspirasi sekali. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. God bless.